Baik, kembali lagi kita kepada kelanjutan pembahasan senyawa alkena. Kali ini kita membahas tentang isomer alkena. Tentu kalian pernah mendengar dong kata isomer. Isomer itu apa? Isomer itu adalah apa yang lalu waktu belajar awal-awal alkana? Isomer itu adalah senyawa-senyawa atau molekul-molekul ya, senyawa-senyawa dengan rumus molekul. Ini Bapak singkat ya, rumus molekul yang sama ya, namun dia struktur atau geometrinya berbeda. Struktur atau geometri itu bisa kita singkat sederhanakan, kita buat umumnya lagi. Namun namanya berbeda. Jadi isomer itu senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, namanya berbeda. Ya, jadi rumus molekulnya aja yang sama tapi namanya berbeda. Oke, jadi di sini kalau ditanya alkena, isomer alkena itu ada satu isomer yang cukup terkenal. Jadi kalau isomer untuk alkena ya, alkena itu tadi ada dua secara yang terkenal atau yang banyak dibahas. Yang pertama namanya adalah isomer struktur ya, isomer struktur. Dan yang kedua nanti namanya isomer geometri. Jadi yang pertama namanya isomer struktur ya. Kemudian yang kedua namanya isomer geometri. Nah, apa itu isomer struktur? Isomer struktur ini, struktur itu berarti struktur senyawa atau bangunan senyawanya berbeda. Nah, isomer struktur sendiri nanti ada namanya isomer posisi sama isomer rangka ya. Nah, tapi isomer lebih jelasnya sebetulnya nanti di kelas 12. Tapi langsung aja nih, Bapak mau buat contohnya aja ya. Nah, langsung Bapak mau buat contohnya untuk isomer struktur. Misalnya di sini yang pertama umpamanya pertama satu gini. Ada suatu senyawa alkena, C-nya ada 4 kayak gini. Terus rangkapnya di nomor sini. Nah, yang kedua alkena itu C-nya itu ada 4 juga. Ini nggak Bapak tambahin lagi hanya ya, karena dianggap udah tahu. Nah, rangkapnya di sini gitu. Jadi kalau yang atas ini kan kalau kita namai yang atas ini kan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, rangkapnya di nomor 1. Berarti namanya itu tadi apa? 1 butena. Ya, 1 butena. Kalau yang ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, rangkapnya di nomor 2. Maka namanya 2 butena. Nah, yang seperti ini perbedaannya sama-sama butena, tapi di nomor rangkapnya aja yang berbeda. Nah, yang seperti ini disebut dengan isomer struktur. Ya, strukturnya berbeda. Ya, strukturnya berbeda. Nah, jadi nanti di sini kan hanya kan kalau umpamanya mau dilengkapi umpamanya C-nya di sini berarti 2 lagi. Ini 1 lagi. Ini berapa lagi? 2. Oke. Ini 3. Ini hanya 3 lagi. Ini 1. Ini 1 dan ini 3. Seperti itu ya. Nah, ternyata Bapak bisa buat lagi nih senyawa yang sama. Yang nomor 3. Tapi C-nya di sini enggak 4. Maksudnya rantai utamanya itu 3 aja. Nah, dia bercabang kayak gini di sini. Nah, rangkapnya di sini ya. Oke, berarti ini hanya 3 lagi. Ini hanya nggak ada lagi karena yang tengah ini C-nya udah 4 di tangannya. Ini H3, ya ini H3. Nah, sekarang namain ini apa namanya?
Ini nomor 1 berarti paling dekat rangkap. Nomor 2, nomor 3. Berarti yang ini tuh cabang. Cabang di nomor 2. Nah, namain. Cabang dulu ya. 2 metil kan gitu. 2 metil. Jadi cabang disebutkan lebih dulu, baru ini nomor rangkapnya di nomor 1 ya. 1 gitu kan. Baru habis itu kan 3. Kalau 3 apa? Propena. Nah, jadi yang seperti ini nih, ketiganya ini isomer struktur. Kenapa? Karena kalau kita hitung jumlah C-nya, coba kita hitung keseluruhannya ini. Jumlah C-nya itu semuanya 4. Jadi dari kesemuanya ini rumus molekulnya itu 4, hitunglah. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini juga 1 2 3 4, C-nya 4. Hanya berapa? Hanya pasti 8 semuanya. Nah, ini kan 2 3 tambah 2 berarti 5 tambah 3 8. Jadi kesemuanya ini ya, kesemuanya ini isomer. Namanya isomer karena rumus molekulnya sama-sama C4H8. Nah, jadi ini sama-sama C4H8 semua. Namun namanya beda-beda. Yang pertama ini namanya, ini tadi kita dapat namanya 1 butena. Oke, yang ini namanya 2 butena. Yang ini 2 metil 1 propena. Nah, semuanya berbeda namanya, tapi rumus molekulnya sama. Nah, yang seperti ini namanya isomer. Jadi untuk C4H8 ini berarti bisa kita simpulkan ada 3 isomer strukturnya. Isomer struktur namanya. Ada 3 isomer struktur. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang namanya isomer struktur. Kemudian yang kedua kita lanjut aja biar kita cepat tamat sekolah ya. Yang kedua namanya adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini lebih sering juga disebut dengan isomer cis trans. Nah, ini adalah isomer khusus untuk alkena. Jadi senyawa lain nggak ada ya, hanya alkena yang memiliki isomer cis trans gitu. Nah, isomer cis trans ini ya dia dimisalkan seperti ini ya, gampang ini isomernya nih. Coba perhatikan. Ini rangkap 2. Kemudian di sini C-nya tangannya kan 4. Nah, ini berarti kan mengikat lagi molekul yang lain ya. Jadi kapan isomer cis trans itu terjadi? Kalau umpamanya C yang di sini dia mengikat suatu gugus A, gitu kan. Nah, ini mengikat gugus A. Jadi dia gugusnya itu bersebelahan. Ini mengikat gugus B atau atom B, ini mengikat atom B. Maka kalau posisinya seperti ini, dia seperti orang senyum, cis, sejajar gitu, maka ini namanya cis. Cis itu kalau dia sejajar, cis. Nah, yang transnya bagaimana? Yang transnya dia ada ikatan rangkap 2 seperti ini. Nah, berseberangan kalau umpamanya di sini A-nya pada C yang satu lagi itu di bawah. Nah, kalau di sini B-nya itu berseberangan di bawah sini. Nah, yang berseberangan seperti ini namanya adalah isomer trans. Jadi cis kalau dia bersebelahan atau sejajar, sementara trans kalau dia berseberangan gugus-gugusnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya, contohnya. Misalkan di sini ada contoh, tapi ini ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, ada syarat dulu ya. Syarat yang harus dipenuhi, apakah dia itu punya cis trans atau enggak gitu. Ada 2. Pertama, dia haruslah senyawa alkena. Artinya haruslah rangkap 2. Kemudian yang kedua, gugus A yang mengikat itu ya. Gugus A dan gugus B yang mengikat itu dia tidaklah gugus atau atom yang sama. Jadi A nggak boleh sama dengan B. Jadi syaratnya itu 2 ini. Syaratnya haruslah dia alkena dan harus A tidak sama dengan B. Kalau A sama dengan B, berarti dia tidak merupakan isomer cis trans. Nah, langsung aja kita buat ke contohnya.
Ya, ke contoh. Misalkan contoh. Misalnya ada senyawa ya, namanya 2-butena. Nah, 2-butena coba gambarkan. Butena itu kan C-nya tadi 4. Nah, C-nya 4. Berarti ini hanya 3. 2-butena berarti di sini ini 1. Ini 1, ini 3. Nah, setelah sampai sini, maka kita buat ini rangkapnya itu di C nomor 2 sama C nomor 3. Ya, ini kita nomor ya. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk membuat isomer cis-nya, kita tuliskan dulu rangkap yang di C nomor 2 sama C nomor 3 nih. Nah, inilah rangkap di nomor 2 sama nomor 3. Habis itu kan di C nomor 2 dia mengikat satu, tangannya mengikat H. Satu mengikat H, CH. Satu lagi tangannya mengikat CH3 yang paling kiri itu. Gitu ya. Nah, C nomor 3 satu tangannya mengikat H, satu tangannya mengikat CH3. Berarti ini ya, ini namanya, berarti ini tadi C nomor 1-nya, ini C nomor 4-nya. Nah, berarti posisinya apa nih? Sejajar, H sama H-nya sejajar, CH3 sama CH3 sejajar. Berarti kalau seperti ini bentuknya bentuk apa namanya? Cis 2-butena. Nah, kalau udah dapet cis 2-butena, maka gampang membuat transnya. Tinggal dibalikkan saja, diseberangkan. Berarti ini rangkap duanya, gitu kan? Ini hanya di sini, yang sebelah kanan hanya di bawah. CH3, sini CH3. Maka kalau seperti ini namanya apa ini? Trans 2-butena, karena dia berseberangan. Ya, di atas saja Bapak tuliskan namanya. Trans 2-butena. Nah, ini ya, ini dia ada isomer cis transnya 2-butena ini. Kenapa? Karena A dan B-nya, A-nya itu berarti yang hanya ini. Ini Bapak lingkarin ya. Kalau kita ikutkan rumus di atas, ini A-nya gitu, gugus A. Kemudian ini gugus B-nya, yang ini CH3 bawah. Nah, ini B-nya. Jadi A tidak sama dengan B. A-nya H, ya kan? B-nya CH3 itu nggak sama. Makanya memenuhi persamaan yang dari tadi. A tidak sama dengan B. Nah, seperti itu ya. Ini namanya isomer cis dan trans. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silahkan kalau yang nggak jelas boleh ditanyakan.